the hard questions nih ya. Ada. Aku jawab lagi langsung aja. Semakin Belum baik. sampai pertanyaan loh guys. Targetnya kalau aku tuh tahun ini tuh mau Gelap sekali ya, padahal baru jam 3.57. tada. Jadi hari ini bertepatan tanggal 13 Februari tahun 2023 adalah hari yang cukup memorable buat Mas Emil, aku, dan mungkin yang lainnya yang ada di Jatim. Ya, karena apa Pak? Karena ada apa? 4 tahun sejak pelantikan. 4 tahun sejak pelantikan menjadi wakil gubernur. Berarti gubernur juga sudah 4 tahun. Nah ini kita lagi on the way untuk Kamu jadi ketua Dekranasda sudah 4 tahun. Ya, kerasa nggak 4 tahun? Masa nggak kerasa ya? Rasanya kenapa? Ya tetap aja, maksudnya banyak juga yang udah kita kerjain, maksudnya banyak yang dilakuin. Tapi kalau dipikir-pikir apa ya, kok udah 4 tahun gitu, jadi ya mixed feelings lah gitu, bercampur aduk. Tahun ini kamu 10 tahun loh sama aku, kerasa nggak? Bisa aja kan, maksudnya bisa aja. 10 tahun menikah. Ya. Nah selama 4 tahun, kalau aku sih, buat aku yang agak bikin wow gitu, aku selalu ketika ngeliat anak-anak, jadi 4 tahun yang lalu Itu anak aku tolong ukur yang ketahuan tuh, dari masih pik-pik jadi dari TK, dari Keisha TK, Kenan TK, terus kemudian sekarang sudah masuki tahun pengabdian terakhir di Jawa Timur. Gimana Pak? Ya Allah Pak, what is the most memorable things yang happen selama 4 tahun yang kamu inget, dan mungkin ini akan diceritakan ke anak cucu nanti kalau mereka udah gede? COVID lah. Oh, Itu kan satu exactly. abad sekali. Exactly. Gila. Kalau sekarang sih ngeliat ke belakang kayak tapi waktu itu bener-bener kayak Astagfirullah. kita bisa kenapa-napa nih. Keluar Dan rumah bukan tuh hanya itu, kita tuh mengerikan, tapi aku tetap harus keluar rumah. And it's not about ourselves ya, karena tanggung jawabnya Mas Emil itu kan mengabdi ke masyarakat. Jadi waktu itu mikirin betapa banyak yang membutuhkan fasilitas kesehatan, sedangkan fasilitas kesehatan kita itu banyak sebetulnya, tetapi kerasa kurang ketika dalam waktu yang bersamaan itu banyak yang sakit gitu, yang wabah. Ya, terus juga bencana alam ada yang gede kayak Kanjuruhan, Semeru, terus gempa bumi di Malang. Iya. Ya, dan masih banyak sih sebenarnya, cuman itu beberapa yang bener-bener dampaknya luas banget, dan dan juga peristiwa Kanjuruhan, ini peristiwa besar yang bener-bener ngena ya gitu. Dan itu nggak akan terlupakan, pasti akan kita ceritain gitu. Terus ada satu hal nih, aku pengen nanya, kalau aku posisiin diri sebagai masyarakat gitu ya, mungkin ada yang nanya, apa sih hal yang tadinya sebelumnya belum ada, terus sekarang adanya pada saat era Bu Gubernur dan juga Mas Emil. Nah itu apa? Bukan untuk pamer ya guys, tetapi lebih ke menceritakan dan juga bersyukur, karena temanya hari ini tuh kita tasyakuran, kita benar-benar bersyukur dikasih kesempatan sama Allah, sama masyarakat juga untuk punya posisi seperti ini, dan akhirnya dengan posisi ini ya kita berusaha untuk kasih perubahan. Nah perubahannya itu apa? Ya gini loh, maksudnya nggak apa-apa sih bahwa ada hal yang baru, bukan berarti yang dulu nggak bagus. Pengembangan. Tapi kan emang tiap hari harus ada yang baru. Tahun depan aja harusnya ada yang baru dari tahun ini. Exactly. Jadi nggak ada hubungannya sama hari ini gubernurnya ganti dari yang sebelumnya. Bahkan karena waktu kampanye tuh sebenarnya kita disupport sama gubernur yang dulu, ya didukung. Kita banyak ngobrol. Maunya kita bikin apa yang baru nanti. Apa yang bisa diteruskan? Salah satunya sekarang kita punya program Tistas. Walaupun masih ada yang suka ngedumel di belakang layar ya, atau di depan layar malah, Tistas gratis berkualitas. Kok masih ada sih sumbangan-sumbangan di sekolah-sekolah gitu ya. Ini yang kita coba tertibkan. Memang ada dua macam nih. Kalau untuk berjalan apa adanya smooth, yang penting bisa bayar listrik, guru bisa ngajar, pendidikan itu, nah itu udah nggak boleh tuh bebanin biaya.
kepada murid gitu. Nah untuk seragam pun sebenarnya nggak boleh dipaksa. Kalau dia mau nyari seragam lungsuran dari kakaknya, saudaranya, tetangganya, boleh. Nggak boleh tuh sepaket harus beli seragam baru dari sini harganya sekian, nggak boleh gitu. Nah itu udah kita coba tertibkan, walaupun masih terjadi di beberapa tempat, tapi sudah mulailah gitu ada segen untuk orang sembarangan menerapkan itu. Tapi kadang-kadang mereka perlu prestasi lebih, mau bikin ekskul apa. Nah disitulah mereka boleh ke komite sekolah mengusulkan sumbangan pengembangan. Tapi yang susah, walaupun judulnya sumbangan, banyak orang ngerasa dipaksa, ngerasa diteror untuk guna. Ini yang kami terus terang masih PR. Gimana caranya? Kalau kita tutup keran sumbangannya, kegiatan mati total nih. Tapi kalau kita biarkan, kadang-kadang juga ada rasa di pressure. Nah ini yang kita lagi cari format, itu tadi Tistas. Alhamdulillah berkaitan lurus, angka indeks pembangunan manusia kita naik. Karena lebih banyak lagi orang yang sekolah, lebih sedikit yang putus sekolah gitu. Itu salah satu dari beberapa yang program. Kalau saya sendiri senangnya juga ada Millennial Job Center. Sudah ada 7.000 lebih proyek-proyek UMKM yang ditolong oleh talenta muda dari Jawa Timur sendiri, yang sekarang kita sebut gig workers. Mereka udah kerja independen, nggak lagi nyari lowongan di perusahaan jadi karyawan. Mereka bisa kerja independen, kita kasih kesempatan bangun jam terbang. Mereka udah pernah real kerja dibayar untuk membantu UMKM mengupgrade bisnisnya, baik itu dari branding, dari logo, packaging, marketing, dan lain sebagainya. Dan habis itu mereka bisa nyari proyek sendiri karena udah punya jam terbang. Kapal-kapal keperintis, iya, di pulau-kepulauan di Madura udah bisa terlayani lebih baik. Pelabuhan tempat orang nyebrang dari Situbondo, Jangkar menuju ke pulau-pulau di Madura udah lebih baik. Pernah nggak sih guys ya, yang orang Jawa Timur nih? Pernah nggak? Aku pernah loh, acara PKK nyebrang, memang sengaja nggak minta difasilitasi, jadi kita pakai fasilitas yang memang ada di sana aja gitu. Nah akhirnya aku nyebrang Mas Amil, naik kapal nelayan yang biasa diperuntukkan untuk kapal penumpang, transportasi dari Gili Labe ke tepian Sumeneb. Nah aku pergi tuh lumayan sore, jadi udah keburu pasang kan, udah keburu ombaknya tinggi. Itu Masya Allah, itu buat aku yang orang bukan situ aku ya. belum pernah. Lah, itu seru banget Mas. Buat aku seru karena nggak ada urgensi, dan aku kan moodnya kan mood liburan ya. Tetapi kemudian pas aku tanya liburan di sana, tapi tetap kerja itu namanya. Iya kerja, cuman kan karena Kamu nggak di bawa kantor, anak-anak. iya nggak di kantor, jadi kayak kerja sambil liburan. Tapi pas nyampe sana tuh aku langsung tunggu dulu. Kalau misalnya ada ibu yang mendadak harus melahirkan, harus itu Masya Allah guys, aduh bayangin nggak sih, ombaknya kan pasang, tinggi. Kemudian kapalnya, kalau menurut aku sih kapalnya sudah bukan kapal yang bagus bagaimana, tetapi sebetulnya bukan yang nggak layak juga ya. Tetapi pada saat itu kondisinya luar biasa. Jadi aku ngerasa banget, wih, kayak naik kora-kora, tau nggak? Kayak naik kora-kora, wih, gitu. Itu tuh ibu-ibu teman-teman yang lain itu, terutama yang agak sepuh, itu udah pada zikir. Kalau saya kan karena memang cukup ekstrim, karena aku mungkin salah timingnya gitu. Nah makanya dari situ daerah-daerah kepulauan jadi akhirnya diprioritaskan juga, terutama untuk yang ada ibu hamil, kemudian yang harus melahirkan, atau ada sifatnya emergency dan seterusnya. Tapi harus dicobain sih Mas Emil. Recommended. Di wisata anti mainstream ya. Snorkeling ada Kebawean, Gili Trawangan, terus masih banyak kepulauan-kepulauan di Madura. Iya. So, Gitu. Nah, kalau misalnya kita cari kekurangan, pasti ada aja ya kekurangan. Namanya manusia kan nggak mungkin bisa sempurna, dan setiap era ada. Aku jawab lagi langsung aja. Yang paling menohok hati, banjir. Belum bisa tuntas walaupun semakin belum baik. sampai pertanyaan loh guys. Ya benar. Ya, karena apa? Karena memang kondisi COVID menyebabkan anggaran kita dipotong. Kita baru rancang nih 2020
Tahu-tahu kita harus mengalokasikan 2,4 triliun untuk penanganan COVID. Tahun depannya mau kita recover lagi untuk vaksinasi, ya kan? Untuk penanganan inflasi. Jadi kita mau nanggul sungai di Gresik yang suka banjir, di Bengawan Solo. Itu tadinya ngandalkan anggaran, kita bagi tugas sama pusat. Yang pusat ini kemudian ada prioritas-prioritas yang harus mereka kerjakan. Jadi nyicil nih kita kerja. Tapi bukan berarti nggak ada yang dikerjain. Kayak di Kemuning, coba lihat perlahan-lahan di Sampang itu udah ditembok tuh pakai concrete sheet pile, CCSP. Begitu pula di di Gresik, ya itu juga sudah mulai ada yang penanganan. Itu pintu air di Lamongan itu juga sudah mulai ditangani, tapi masih belum bisa menghilangkan resiko banjir 100%. Nah itu contoh tuh apa yang kami kita tuh kepengen wujudin tapi belum bisa maksimal. Nah, last question nih sebelum kita nyampe ya Mas Emil. Ini kinda hard questions nih ya. Ini kan tinggal setahun kurang lebih masa kepemimpinan. Pasti ada dong wishing atau sebagai kepala daerah tuh yang masih diberikan amanah untuk bisa, kalau bisa kita kejar terus ini untuk bisa diselesaikan selama setahun ini, atau kalau enggak ya mudah-mudahan masih ada waktu untuk bisa selesainya. Itu proyek apa? Gini, konsepnya tuh bukan mempercepat untuk mencari nama, benar. tapi untuk meringankan beban penerus kita nantinya. Betul. Itu tuh Dan yang juga harus make the most bener of your time, niatnya, kan? harus bener niatnya. Nah, salah satunya contoh. Kalau kita cuma mikir gimana nyelesain sesuatu supaya nama kita harum, kasihan penerus kita. Kayak sekarang kita lagi nyiapin di Surabaya dengan Japan International Cooperation Agency studi mengenai Mass Rapid Transit (MRT). Jadi warga Surabaya berbahagialah, insya Allah mudah-mudahan, karena udah di studi Jepang siap mendanai seperti di Jakarta. Mudah-mudahan tentunya pemerintah pusat akan mendukung, memberikan support seperti bagaimana Jakarta waktu itu juga disupport. Terus kereta nih yang tadi kita lewatin di Ahmad Yani, ada pendanaan triliunan dari Bank Pembangunan Jerman. Nah itu kita sudah siapkan amdalnya supaya itu bisa ditingkatkan kapasitasnya 3 kali lipat. Nah itu proyek kayak gitu, nggak bisa selesai setahun 2 tahun, itu proyek yang lama, tapi semua harus kita ikut kerjain, kita kawal. Jadi gimana meringankan beban penerus, itu kata kuncinya kita selama setahun ini. Bismillah, mudah-mudahan termasuk nerusin yang udah jalan nih kayak Millennial Job Center, terus ada stunting dan juga stunting yang kita udah turun banyak itu Bu Gubernur, selamat. Ya semua sekarang, bupati wali kota Jawa Timur karena selamat. Karena penduduk Jawa Timur itu cukup banyak ya guys ya, ada sekitar 40 jutaan. Nah itu jadi menurunkannya memang agak lebih sulit, tetapi itu pun udah cukup prestasi karena angka yang kita dapetin sekarang ini nearly impossible kalau misalnya nggak dengan semua jerih payah. Jadi sekarang kita tuh masih di 23,5% stuntingnya, tapi kita udah turun sekarang angkanya. Udah turun. Itu tahun 2022 kemarin. Ibu Gubernur baru mengumumkan kan, makanya bahwa sudah ada bocoran angka stunting yang ini aku punya target yang lebih rendah. Targetnya kalau aku tuh tahun ini tuh mau, jadi PKK tuh aku abis bikin buku tentang pencegahan perkawinan anak karena tingginya 19,2%. Di bawah standar maksimal WHO 20%. 20, iya, cut poinnya kalau WHO itu 20%. Jadi kita masih udah di 19, Terima kasih juga kepada kader-kader jadi PKK. Semua mau Posyandu, ya, bidan, dari kesehatan, penyuluh, semua nih kalau nggak kerjanya bareng-bareng dan keroyokan, nggak bisa. Karena Jawa Timur ingat loh, kita ini gubernur tapi ada bupati wali kota, benar, ada lurah yang dipilih langsung oleh rakyat. Jadi kerja kita tuh bukan hanya perintah tapi sinergi dan koordinasi. Dan bupati wali kota sekarang tuh aku seneng banget karena program sosial, jadi bukan hanya fokus terhadap program yang kelihatan mata ya, maksudnya infrastruktur, tapi juga program sosialnya juga fokusnya luar biasa. Jadi ini angka kayak gini nih nggak bisa dicapai kalau nggak ada keseriusan dari semua pihak gitu. Nah sekarang aku lagi PR besarnya adalah tentang pencegahan perkawinan anak. Ya ini harus jujur-jujuran ya, kita kan nggak boleh ceritain yang bagus-bagusnya aja. Kalau buat PR-nya aku tuh itu karena masih tingginya perkawinan anak. Jadi ya itu, nah itu tapi menurun cuman loh. Masih belum seperti yang aku inginkan. Tapi bukan saatnya kita berleha-leha dan terlena. Enggak, iya betul. Jadi harus tetap digenjot, berarti digenjot kan, gitu.
Doain ya guys ya. Bismillah. Oke, ini udah mau nyampe dulu kita. Oke. Ini jadi serius ya. Assalamualaikum. Sehat ibu. Ya, kerjanya harus datang. Iya. Halo bu. Sehat ibu. Ibu foto mas. Ayo ayo. Siap. Terima kasih. Kerasa gak kerasa ya bu? Iya. Kerasa 4 tahun. Ibu nggak kerasa? Ibu kerasa banget apa Saya kerasanya kalau melihat anak saya bu. Kalau kan anak saya waktu bapak pertama kali dinas masih TK. Sekarang kelas 3 SD. Jadi ya kerasa. Sayanya pun ngerasa, kayak dulu aku kesini masih umur berapa? Udah 4 tahun lalu. Iya. Masih makin cantik. Amin ya. Makin gendut. Deh. Monggo ya bu. Jalan-jalan ke pasar membeli jamur. Alhamdulillah, patang tahun kepemimpinan Bu Khofifah lan Pak Emil Dardak, Jawa Timur semakin makmur. Mudah-mudahan puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ya panggil mbak. Soalnya sudah tadi Mas Emil mendampingi kiai-kiai yang cowok-cowok gitu. Kayaknya aku jadi kayak aku ngapain di sini gitu. Biasanya kalau udah kayak gitu aku bagi tugas. Ya sudah aku pulang karena mumpung aku paling senang kalau misalnya bisa pulang tapi jam yang anak-anak aku belum tidur. Mudah-mudahan nanti malam nanti nyampe rumah belum tidur ya anakku ya. Jadi bisa digangguin dulu. Ayo, monggo. Dari UMKM. Oh iya, ini kosnya juga. Jual apa tadi? Aku udah sempet coba, laris tapi alhamdulillah ya. Masih terawih. Rawu ya. Tadi hujan. Iya. Padahal dari jalan udah tak ini. Kak juga mau kamera. Oh, beda. Aku nderdek foto no. Ayo. 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 1, 2, 3 Dah. Ya Allah, makasih ya Allah. Ya Allah, aku nak tutup di. Ya.